Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, mudah-mudahan pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari Jumat kita biasanya melakukan praktikum untuk plebotomi ya. Jadi untuk semester 2 nanti kita akan berikan tutorial untuk pelaksanaan praktikum untuk pengambilan darah kapiler. Seperti teman-teman ketahui bahwa darah kapiler itu ada di semua pembuluh atau bentang tubuh kita ya. Kapiler mempunyai diameter 5 sampai dengan 10 mikrometer sehingga kapiler ini sangat kecil ya. Dan tapi walaupun kecil tapi pengambilannya cukup mudah karena memang tersebar di seluruh permukaan tubuh kita. Dalam pengambilan darah kapiler, meskipun kita bisa mengambil di seluruh permukaan tubuh, tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah harus sesuai dengan etika ya. Jadi ya untuk pengambilan biasanya dilakukan di jari, ya bisa jari tangan atau jari kaki. Kemudian juga bisa dilakukan di telinga. Kapiler merupakan perpanjangan dari pembuluh arteri ya, dari jantung itu darah akan dipompa ke arteri, kemudian ke arteriol, kemudian dari arteriol ini akan semakin tersebar ya melalui kapiler-kapiler. Kapiler akan bergabung menjadi vena ya, vena nanti darah akan kembali lagi ke jantung. Sehingga kalau kita urutkan berarti dari jantung, kemudian arteri, arteriol, kapiler, kemudian vena, kemudian akan kembali ke jantung lagi. Pembuluh darah kapiler itu terdiri atas satu lapis saja, ya, satu lapis endotel, sehingga memungkinkan gas, molekul, ya seperti oksigen, air, protein, dan lemak itu bisa berosmose, ya, jadi bisa bertukar di situ, ya. Oksigen yang dibawa, ya, akan diambil, kemudian nanti hasil dari metabolisme berupa karbon dioksida itu akan dikeluarkan untuk keluar tubuh ya. Teman-teman sekalian, kemudian sebagai prakteknya nanti kita akan membuatkan video tutorial ya. Nanti Mbak Mini dan Mbak Hoir akan melakukan tutorial untuk pengambilan darah kapiler. Darah kapiler yang kita ambil tadi saya sampaikan bisa di jari ya, jari tengah, jari kelingking, kemudian juga jari tengah, jari telunjuk, dan jari manis ya. Baik teman-teman ya, kita akan tutorial untuk pengambilan kapiler di jari ya. Jadi ada 3 jari yang disarankan, boleh di kanan atau di kiri, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk ya. Kenapa di 3 jari tersebut? Karena menurut beberapa penelitian di jari-jari tersebut ada pelindung yang akan melindungi kita ketika nanti terjadi penusukan dengan alat yang kurang steril ya, sehingga infeksi tidak akan terjadi atau tidak akan masuk ke dalam tubuh terlalu jauh. Sedangkan di ibu jari dan di jari kelingking itu biasanya dilakukan kalau kita ngambil di ibu jari terutama ya, itu dilakukan ketika kita ngambil pada bayi atau pada anak-anak yang relatif lebih kecil ya. Itu juga diambil di kaki. Di kaki bisa diambil di ibu jari atau tumit. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa pada bayi, pada anak-anak biasanya jari-jari yang kita gunakan seperti telunjuk, tengah, dan jari manis itu relatif kecil. Kemudian kalau kita menusuk terlalu dalam, maka dikhawatirkan juga akan terkena tulang karena memang kulit dan sel-selnya masih cukup tipis seperti itu. Kemudian bisa juga kita lakukan di telinga ya. Jadi di telinga bisa kita lakukan. Di telinga relatif tidak sakit ya, karena di telinga ini saraf-sarafnya tidak terlalu banyak. Sehingga kita bisa ambil di situ ya. Kemudian kapan kita harus mengambil darah kapiler? Darah kapiler bisa kita ambil ketika sampel yang kita gunakan itu relatif kecil. Ya. Ketika kita membutuhkan sampel yang di bawah 20 mikron misalkan ya, misalkan untuk pemeriksaan
gula darah dengan stick, pemeriksaan HB dengan stick, pemeriksaan sel leukosit saja ya, yang kita lakukan dengan manual, kemudian eritrosit, kemudian hapusan darah dan lain sebagainya. Yang jumlahnya relatif kecil, maka kita bisa melakukan pengambilan dengan darah kapiler. Kemudian untuk peralatan yang lain, ya, seperti kita sediakan kapas alkohol, kemudian kapas kering, kemudian lancet atau pen click, ya, itu untuk mempermudah pengambilan saja. Oke teman-teman, mungkin sekian, nanti akan kita lanjutkan dengan video tutorialnya. Selamat siang, selamat belajar, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum flebotomi kali ini kita akan melakukan sampling pengambilan darah kapiler. Untuk pengambilan darah kapiler lokasinya ada di ujung jari. Kalau ujung jari yang kita gunakan ada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian bisa juga diambil pada cuping daun telinga yang bagian bawah. Kemudian jika untuk pada bayi atau anak-anak biasanya diambil di tumit atau di ujung ibu jari kaki. Untuk langkah-langkahnya kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada blood lancet, pen click, kemudian tabung hematokrit atau tabung mikrokapiler, kreatosel atau lilin penutup, kemudian ada kapas kering dan kapas alkohol. Langkah yang pertama kita siapkan blood lancetnya terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam pen click. Jangan lupa dibuka tutup lancetnya ya. Kemudian kita atur kedalaman dari pen click ini untuk kedalaman penusukan. Setelah kita siapkan pen clicknya, kita siapkan juga kapas kering dan kapas alkohol. Kemudian kita persiapkan pasiennya terlebih dahulu. Kita lakukan mesase atau pemijatan. Kemudian kita tahan darah supaya mengumpul di ujung. Setelah itu kita lakukan desinfeksi menggunakan kapas alkohol. Cukup sekali usap. Kemudian tunggu sampai kering. Setelah kering kita lakukan penusukan. Tetes darah yang pertama kita buang. Kita usap aja menggunakan kapas kering. Kemudian tetes darah selanjutnya kita tampung. Ini kita gunakan tabung hematokritnya yang ada heparinnya. Kita tampung ke dalam tabung kapiler atau tabung hematokrit. Kurang lebih 3/4 tabung. Usahakan jangan ada gelembung udara. Setelah 3/4 tabung, kita tutup lukanya menggunakan kapas kering. Kemudian kita tutup tabung hematokrit tadi menggunakan kreatosel. Cukup sekian untuk pengambilan darah kapiler kali ini. Kering. Kemudian kita tutup tabung hematokrit tadi menggunakan kreatosel.